Bismillahirrahmanirrahim. 4. Padlu. Nomor 4 dari mabade ilmu tauhid adalah padlu, artinya keutamaan. Apa keutamaan ilmu tauhid? Nilai ilmu tauhid adalah termulia di antara seluruh ilmu. Kenapa ilmu tauhid menjadi ilmu paling mulia? Karena bertalian dengan zat Allah dan Rasul. Jelas ya. Menjadi ilmu yang paling mulia, mengkajinya fardu ain, bahkan di antara fardu ain yang 3, tauhid, fikih, tasawuf, urutannya jangan salah ya. Urutan dalam pengajiannya harus ilmu tauhid dulu ya. Karena ilmu tauhid itu ibaratnya pondasinya, dasar. Sedangkan ilmu fikih itu ibarat tihangnya ya. Jadi pondasinya tauhid, tihangnya itu ilmu fikih. Kemudian ornamen, aksesorisnya, pemanisnya, yang membuat indahnya apa? Tasawuf gitu ya. Ornamennya itu tasawuf. Jadi kalau kita ngebangun rumah, pertama pondasi dulu ya, ceker ayam, pondasi dulu. Itu tauhid, berarti akidah. Udah beres pondasi, langsung kan biasanya tihang ya. Udah bikin pondasi kan tihang. Tihangnya dicor, udah tihang baru hebel kan itu ya, batakonya, bata merahnya ya. Sampai beres. Udah beres semua bangunan, udah kelihatan, tapi kan belum indah ya. Bangunan itu kan belum indah ya, baru berdiri doang. Bagaimana itu memperindahnya? Pakai tasawuf. Akidah dan ibadah kita percantik, perindah dengan tasawuf. Apa itu tasawuf? Cat gitu kan, dicat. Nah ini cat tuh ini tasawuf disebutnya. Udah cat, tempel-tempel foto, nah itu tasawuf itu ya, pasti foto kan gitu ya. Kemudian plafonnya juga kan macem-macem kan gitu, itu tasawuf itu ya, ornamen itu yang membuat indah suatu bangunan gitu ya. Ini bangunan itu jadi indah, banyak ya ornamen, nanti ada pot bunga kan gitu ya, aksesoris lah banyak, akuarium kadang ya, apa aja lah banyak, lampunya juga kan beda-beda kan itu ya, banyaklah tasawuf. Makanya nanti dalam tasawuf itu kan 3 kemarin ya, takholli, tahalli, tajalli kan itu. Takholli itu berarti membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, takholli itu ya. Jadi hati kita dibersihin tuh dari kotoran-kotoran, takholli itu. Seperti ria, takabur, syirik, iri, dengki. Itu kan kotoran hati semua itu, dendam, benci, emosi, itu semua kan kotoran hati ya. Tidak nerima takdir kan gitu ya. Nah itu dibersihin tuh, takholli. Nanti udah bersih, tahalli. Tahalli itu berarti memasukkan sifat-sifat baik dalam hati kita. Tawakal, sabar, ridho. Nah itu tahalli ya. Masukin tuh ke dalam hati kita. Setelah itu baru terakhir tajalli. Tajalli itu berarti kita sudah menjadi manifestasi Tuhan. Jadi gitu ya. Kita sudah menjadi tangan kakinya Tuhan. Nah itu tajalli itu ya. Jadi diri kita ini udah menjadi manifestasi Tuhan. Misalnya Tuhan itu adalah Ar-Rahman. Tuhan itu yang maha kasih, maha penyayang, kan begitu. Maka pelantarannya kita, tangan kanannya kita. Kitalah yang harus merealisasikan kebaikan Tuhan gitu. Tajalli itu begitu ya. Gak boleh ngelihat ada tetangga yang kelaparan, karena Tuhan itu maha penyayang, maka jadikan diri kita sebagai duta Tuhan, bahwa ini loh Tuhan, Tuhan itu penyayang. Maka kita datang ke rumah orang yang kelaparan itu membawa beras,
membawa sembako, nah itu tajalli namanya. Jadi menjadikan diri kita pastinya dari hati kan ya. Kalau tidak dari hati mah nggak bisa kan, nggak bisa lah. Kebaikan itu tidak akan menjadi baik kalau tidak timbul dari hati, nggak bisa ya. Teman kesusahan kamu bantu kasih uang, kamu bantuin kamu, tapi nggak dari hati, nggak jadi kebaikan kan, nggak bakalan. Walaupun kelihatannya kamu ngasih duit, kelihatannya kamu nolong, tapi kalau hatinya tidak ikut, nggak bisa, nggak bakal jadi apa-apa itu ya. Karena kebaikan itu sumbernya dari sini. Makanya dalam hikam itu kan dikatakan husnul ahwal nataiju husnul a'mal. Kebaikan hati buahnya, natijahnya, samrohnya adalah baiknya amal. Baiknya batin itu menjadi kebaikan zohir. Jadi maksudnya begini, kalau luar kita pengen bagus, maka perbaiki saja dalamnya, gitu ya. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Karena kalau luarnya diperbaiki tapi dalamnya busuk semuanya, nggak bakal jadi kebaikan. Makanya rumusnya jangan salah. Jadi yang harus diperbaiki dalamnya dulu, ruhaninya dulu, jangan jasmaninya dulu. Karena jasmani mah gimana, ruhani. Inna fil jasad mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadi kulluh. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, dalam diri kita ini ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Kalau mudghah itu baik, maka semua badan kita menjadi baik. Kalau mudghah itu busuk, maka semua badan kita jadi busuk. Apa itu mudghah? Wahia al-qalbu, itu adalah hati. Jelas ya hadis itu ya. Bahwa yang Nabi tekankan kepada kita, perhatikan hatimu. Jangan mikirin jasad. Ini mah atribut, jasad mah atribut doang ya. Badan kita mah atribut, bungkus, topeng, cangkang. Gak ada artinya. Kayak ATM. ATM itu kan atribut. ATM ada nilainya nggak? ATM kayak mainan bocah kan ya, sama kan ya ATM itu ya. Nggak ada nilainya ATM itu. Nggak punya value, nggak ada nilai. Apa value-nya? Apa nilainya sebuah ATM? Apa nilai ATM apa? Saldo. Iya kan? Bukan ATM-nya, bukan ATM-nya. ATM-nya bagus ya, warnanya biru, warnanya gold, kemasan. Enggak ngaruh. Ini ATM-nya jelek banget sih, ini ATM-nya udah baret-baret, ini ATM-nya bau lagi, bau terasi ini ATM-nya kan gitu ya. Enggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah saldonya, yang bernilai itu isinya, dalamannya. Apa dalamnya ATM? Begitu dimasukin ke mesin ATM, Masya Allah, nolnya ada 12 miliaran, berarti kan gitu ya. Padahal tadi pas dicium ATM-nya bau terasi, gesek-gesek, jelek, rupanya jelek itu ATM. Tapi begitu dimasukin ke mesinnya, nolnya ada 12 nol. Bernilai ATM itu, ada value-nya, ada nilainya. Jadi sesuatu itu nggak dinilai atributnya, nggak dinilai luarnya, tapi yang dinilai adalah isinya. Kayak kita manusia. Siapa artis yang paling cantik siapa? Yang paling ganteng siapa artis? Hah? Yang paling ganteng siapa artis? Jeffrey ya, Jeffrey Nicholas ya. Kenapa Jeffrey itu menjadi ganteng? Bukan ganteng, berharga gitu ya. Kenapa si Jeffrey itu berharga? Punya nilai. Jawabannya apa? Karena dia punya ruh.
punya nyawa, ya kan? Jadi yang bikin gantengnya Jeffrey bernilai, ada value-nya itu karena ada nyawanya, ada ruhnya di dalam Jeffrey Nicholasnya. Kalau mati, mau kamu tidur berdua sama Jeffrey? Jeffrey-nya mati, udah gak ada ruhnya ya, tidur sekamar sama kamu berdua, mau? Itu kan jelas ya. Jangan ketipu lagi kita ya. Jangan sibuk menata zohir, jangan sibuk ngurusin jasad. Jangan. Itu orang awam yang begitu mah. Kita udah ngaji, udah ngerti. Kita mah lebih harus menyibukkan diri menata hati. Karena walaupun ATM-nya baret-baret, kalau saldonya nolnya 12, itu ATM dipegang erat-erat, dijaga. Tapi walaupun ATM-nya warna emas, buricak burinong ATM-nya, ya. Tapi begitu dimasukin ke dalam mesin ATM, nol, saldonya nol, dibuang. Gak ada artinya kamu cantik, putih, mancung, wah segala macem. Kalau hati kamu busuk, gak bakal bernilai. Tapi walaupun kamu hitam, pendek, pesek, kecil, hidup lagi, tapi di hati kamu ada sesuatu yang luar biasa. Kamu bisa bertajali, kamu bisa menjadi manifestasi Tuhan, kamu bisa menjadi tangan-tangan Tuhan, kamu bisa menyalurkan asma sifat zatnya Allah. Maka orang sudah tidak menilai lagi hitamnya, pendeknya, peseknya, tidak. Tapi yang ia lihat adalah sinar nur ilahiyah yang mahal, yang terpancar dari dalam diri kita. Disebutnya inner beauty, disebutnya ya, kecantikan dari dalam. Kecantikan luar mah topeng, cantik banget, tapi setelah bedaknya dibuang, bopengan. Bisa begitu kan? Orang itu bisa begitu. Kalau masalah yang luar bisa begitu kan? Hidungnya mancung banget, kepanasan, leeh, karena dia operasi plastik. Nah bisa begitu kan? Kalau orang bagian luar tuh bisa begitu. Ya gitu ya. Nah itu disebutnya tasawuf tajalli gitu. Allah itu Al-Karim misalnya kan. Allah itu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Baik, dermawan, bager. Al-Karim tuh. Yang disebut orang yang baik seperti apa? Yang dermawan itu seperti apa? Yang selalu memberi tanpa dipinta. Nah gitu kan. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang mulia sebagai manifestasi Tuhan, tangan-tangan Tuhan, maka kita harus bisa merealisasikan kedermawanan Tuhan lewat diri kita. Gak usah harus dipinta mulu, ngasih teh, ngasih aja. Kita juga tahu dia lagi butuh, kasih. Orang yang baik itu seperti apa? Yang memaafkan padahal dia mampu membalas dendam. Nah itu orang baik. Kemarin gua minjem duit sama lu gak dikasih, sekarang dia kembali. Dunia berputar, dia yang susah, kita yang kaya. Dia minjem ke kita tuh ya, padahal kita dulu minjem sama dia gak dikasih. Orang baik gak mengingat-ingat kejahatan dia dulu. Najis gua minjemin lu, dulu juga gua minjem kagak dikasih. Nah itu bukan orang baik. Orang baik mah ya udah biarin, dulu gua minjem sama lu gak dikasih, tapi sekarang waktu lu butuh gua punya. Itu orang baik. Padahal dia bisa membalas dendam ya, tapi dia tidak lakukan itu. Al-afu indal kudrot, indal kudrot, memaafkan padahal dia mampu gitu ya. Itu orang baik, Al-Karim namanya. Tawarna menawarkannya tidak biasa, tidak asal. Lamun cek orang Tasik lain tawar gatra, tapi tawarna tawar beneran. Kalau menawarkan sesuatu itu, memberikan sesuatu itu benar. Contoh, Allah itu Al-Karim, Maha Baik. Salah satu kebaikan Tuhan adalah Allah menyiapkan surga. Tapi Allah menawarkan surga lain tawar gatra. Bukan kayak kita lagi makan ya, kita lagi makan ya, lagi makan itu. Ada yang lewat, "Mang, makan mang."
Itu kan tawar bohongan itu ya, tawar gatra namanya ya. Padahal mah di hatinya, aduh, jangan ikut gitu ya. Jangan tawar gatra begitu kan ya, bohongan tawarinnya. Lagi makan mie, lagi enak kan, ada temen. Lu mau nggak gitu, ini ngemih. Padahal di hatinya, aduh, jangan nih, enak banget nih mie nih gitu. Kan gitu ya. Itu tawar gatra kan disebut nanya mencek Sunda. Bohongan tawarnya kan. Kayak nawarin padahal hatinya jangan gitu. Basa-basi gitu ya. Tapi kadang ada juga ya yang polos kali gitu, yang polos itu ya. Lagi lewat tawarin, makan, oh iya ikut gitu. Ada juga yang begitu ya kadang ya, yang polos itu ya, polos gitu ya. Yang polos. Ada juga orang yang begitu ya. Tapi Allah nggak begitu ya. Allah menawarkan surga dengan segala kenikmatannya. Tapi tidak hanya menawarkan Allah itu. Allah paksa kita supaya bisa masuk surga. Kira-kira kita dipaksa nggak buat masuk surga? Dipaksa nggak? Hah? Allah kan bikin surga nih, bikin sebuah kenikmatan. Kemudian ditawarkan. Tapi tawarnya Allah bukan tawar biasa-biasa. Allah beneran nawarinnya. Nih surga, ayo mau nggak masuk surga? Kan gitu ya. Kira-kira Allah nawarin itu basa-basi nggak? Maksa nggak ke kita nawarin surga? Maksanya dengan apa coba? Dipaksa gitu ya, supaya kita masuk surga. Enggak, kita punya mie, lagi makan mie enak, nawarin sama temen, tapi di hati jangan pengen gitu. Gue juga kurang gitu kan ya. Allah nggak begitu. Allah punya kenikmatan surga ditawarkan kepada kita, tapi nawarinnya beneran. Bahkan kita dipaksa supaya kita masuk ke surga, menikmati kenikmatan surga. Dipaksa kita. Apa yang maksa kita masuk surga? Apa coba? Nah? Yang maksa kita masuk surga apa coba? Paksaan Allah apa, berupa apa coba? Ini biar paham. Allah Al-Karim. Supaya kita juga bisa seperti Allah gitu. Jangan suka nawarin bohongan gitu ya. Orang baik mah enggak begitu. Allah bikin tali, ikatan, penarik, rantai. Tali, rantai, penarik supaya kita masuk surga. Apa itu? Kewajiban. Ya. Itu kan paksaan Tuhan itu kan. Allah bikin aturan sholat. Allah bikin aturan jangan mabok. Kan itu ya. Allah bikin aturan puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan ini. Kenapa Allah wajibkan? Kan gitu ya. Kenapa Allah wajibkan? Coba, tujuan puasa Ramadan di Quran apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan ya? Allah mewajibkan puasa supaya kita jadi orang yang bertakwa. Emang kenapa kita harus jadi orang bertakwa? Emang kenapa? Kenapa Allah pengen kita jadi orang yang bertakwa? Kenapa? Al jannatu uiddat lil. Apa itu bukan paksaan? Ya, luar biasa ya. Baiknya Allah, karimnya Allah ya. Bikin surganya dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak terbatas nikmat surga. Kemudian Allah paksa kita supaya masuk surga. Dengan cara apa dipaksa? Puasa lu, sholat lu, supaya lu jadi orang yang bertakwa. Karena nanti kalau lu udah bertakwa, al jannatu iddat lil muttaqin, tempat lu surga. Coba kalau puasa ini nggak diwajibin, hari ini kita puasa nggak? Nggak bakalan. Dipaksa, diikat, dirantai, digusur, diseret dengan yang namanya fardu, dengan yang namanya wajib. Coba kalau puasa Ramadan sunat, nggak puasa kita. Kalau puasa Ramadan ini kata Allah sunat, nggak puasa kita. Atau mubah, puasa boleh, nggak juga boleh, nggak bakalan.
Padahal dengan puasa yang sebulan ini kita bakal menjadi pribadi yang bertakwa. Setelah kita menjadi pribadi yang bertakwa, siap-siap tempatnya adalah surga. Apa itu bukan paksaan Allah, zat yang maha baik banget ke kita. Allah nggak nawarin surganya doang, tapi Allah memaksa kita supaya masuk ke surga. Masuk, itu nikmat banget, itu surga enak banget, ayo gitu. Dengan berbagai cara. Kalau kata kita mah, kita lagi makan, ngeliwat, ada yang lewat, "Mang, makan mang, sini mang." Kata si mangnya, "Enggak, udah makasih." Orang yang baik nggak cukup diam, samperin ke sono, ke dia di depan, saya akan jalan, samperin ke sono. "Ayo mang, aduh saya makan enak banget sama jengkol, sama ayam, ayo." Enggak, udah makasih." Sesuap aja mang, sesuap. Dipaksa, itu baru orang baik begitu. Kalau cuma nawarin doang mah, bocah SD gak bisa nawarin gitu mah ya. "Mang, makan mang." "Iya Pak Ustadz makasih." Udah aja. Bukan orang baik itu mah. Guru-guru kita sama. Guru-guru kita sama. Ke kita sama. Abi juga sama lah, belajar kan begitu. Dek, sopa. Dek. Mainnya di sana, nggak boleh kesini lagi ngaji. Guru-guru kita sama ya. Pengen muridnya jadi orang-orang sukses. Dan kita dipaksa menuju gerbang kesuksesan itu. Pastinya guru-guru kita juga mengamalkan perintah Tuhan Al-Karim. Jangan cuman begini, "Mau gak jadi orang sukses?" Kata guru, "Mau." Udah aja diantepin. Gak begitu guru kita. Makanya sampai ada 4 ya. Mu'alim, mu'adib, murabbi, mujahid. Itu tugas guru-guru kita. Dan nanti menjadi tugas kalian juga terhadap murid-murid kalian. Gak cukup dia ngajarin doang, "Nih begini nih kalau pengen sukses." Enggak. Itu mah namanya mu'alim. Begitu mah ya. Tapi mu'adib, gimana mu'adib? Ketika materi yang sudah diberikan tidak diapalin, tidak diperhatikan, guru marah. "Ayo ngapal." Gak apal, berdiri. Itu mu'adib namanya ya. Kalau cuma jadi mu'alim mah gampang. Kayak Abi gini ngejelasin doang, ini mu'alim. Mau ngerti mau kagak kamu masa bodoh. Tapi guru kita nggak sampai di sana, bukan hanya mu'alim tapi mu'adib. Nanti udah ngajar begini, besok ditanya, "Ayo coba yang kemarin." "Oh nggak bisa." Diri. Itu mu'adib. Seperti kejam padahal sayang. Saking apanya? Saking guru ingin kamu sukses. Dipaksa dengan hukuman, kan begitu. Mu'adib. Murabi yang ketiga. Diurus murabi itu. Gimana nih supaya santri gampang memahami pelajarannya? Oh makanannya siapin. Itu murabi. Udah kamu gak usah mikirin makanan. Gak usah mikir makan, gak usah. Kamu ngapal aja. Biar masalah makan guru yang nyariin, cariin. Buat lebaran gak usah mikirin bajunya. Nanti biar guru aja yang nyari donatur supaya kamu dapat baju lebaran. Pikirin supaya kamu ngaji tenang. Itu murabi. Semua kehidupan kita diperhatiin. Makannya yang baik, tempat tidurnya, semuanya diperhatiin. Kebutuhannya itu murabi disebutnya. Memaksa kalian supaya kalian menjadi orang sukses. Mujahid, apa mujahid? Yang sudah selesai dengan dirinya ya, kalau mujahid mah ya. Yang sudah selesai dengan dirinya. Yang sudah menolong orang, sudah tidak ada pamrih, itu mujahid ya. Kalau Abi ngurusin kamu masih berharap bayaran dari orang tua kamu, Abi bukan mujahid. Abi masih amatiran berarti ya. Dan guru-guru kita tidak seperti itu. Bayangin ya kalau di Huda ya pengajian ke sini ke Bekasi kan, ngaji bulanan ya. Apahmi itu guru kita. Ngaji dari Bekasi, lanjut ke Ciledug, lanjut ke Jakarta, lanjut ke Tangerang, 4 tempat, bayangin. Ngebelain apa kan begitu ya. Jauh-jauh guru dari Tasik ke sini sampai 2 hari sampai 3 hari. Nyari apa?
Kalau bukan karena jiwa kemujahidannya, saking pengen muridnya sukses semua, tiap bulan rutin, nggak peduli capek, nggak peduli jauh, nggak peduli harus ngeluarin duit, nggak peduli. Itu mujahid yang sudah bisa berdamai dengan dirinya ya, yang sudah selesai dengan dirinya. Itu mujahid begitu ya. Kalau masih yang hadirnya cuma 3 orang, udah nggak usah ngaji, pere aja pere, bukan mujahid. Di amplopinnya cuma 2 juta, udah besok mah enggak, bukan mujahid. Berarti dia belum selesai dengan dirinya sendiri ya. Mujahid mah harus sudah selesai dengan dia, sudah berdamai dengan dirinya. Jadi udah nggak ada dirinya ya, yang ada orang lain, itu mujahid. Nggak pernah mementingkan dirinya, mujahid mah begitu ya. Yang ia pentingkan adalah kepentingan orang lain. Biar saya lapar, yang penting orang lain kenyang. Itu mujahid begitu nanti. Jadi guru kita sama ya, memaksa kita bagaimana kita menjadi orang yang sukses nanti. Dipaksa, bukan cuma ditawarin ya, dipaksa. Dan terbukti kan ya, sudah ribuan alumni Miftahul Huda tersebar, sudah sampai ke Bangka, ke Aceh, udah kemana-mana udah ya. Ke Jawa juga sekarang udah mulai mungkin. Dan setiap tahun tidak kurang 100 wisudawati yang ditelurkan oleh Miftahul Huda Pusat, yang siap ditanam dimanapun. Dan lulusan Miftahul Huda, alumni Miftahul Huda, sesuai dengan marsnya ya, jargonnya, di mana ditanam kami siap berjuang kan itu. Jadi nggak ada ceritanya alumni Miftahul Huda itu pundungan, nggak ada. Pundung, balik, nggak ada. Di mana dia ditugasin pasti siap. Mau di hutan, mau di kota, mau di mana aja, mau di laut, mau di mana aja. Siap. Dia kayak Abi mungkin ya, tugasin bagian di lapas, ya siap. Nanti mungkin ditugasin bagian ngurusin anak-anak jalanan, harus siap. Jadi nggak usah yang harus di pesantren aja, nggak usah yang harus, pokoknya dalam kondisi apapun pasti siap. Gitu. Nah itu ciri khas alumni Miftahul Huda, nggak banyak milih-milih. Di dalam semuanya ya, di dalam semuanya. Apalagi masalah pernikahan mah ya, udah semua tahu di Huda mah ya. Panggil kawin maneh tanggal sekian, nah itu udah nggak ada cerita tar dulu ya, di Huda mah udah. Kalau guru yang udah nyuruh, udah jodohin sama si Anu, kenal apa kagak, nggak ada urusan, mau kenal mau kagak. Kalau udah guru nyuruh, udah ya. Jadi siap, selalu siap. Nikah sama siapa siap, gitu ya. Bisa bodoh, kita mau punya pacar mau enggak, putusin udah ya. Pokoknya kita nikah sama pilihan guru, gitu. Siap, udah begitu siap, gitu. Kemarin tuh belum lama tuh ya, yang temennya Abi tuh, adiknya Mang Andri yang di Huda 2 ya, sama itu yang Mang Haji Agus Malik, adiknya teman Abi itu Miftah Faujan Sobur, kemarin adiknya Mang Andri. Dikasih waktu seminggu kalau nggak salah, itu seminggu doang. Sukan kawin maneh saminggu deui jeung orang Garut gitu. Kagak tahu ceweknya kayak apa, kagak tahu. Udah siap, udah nikah sampai sekarang. Ditaruh di Garut, nggak milih-milih tempat ya, di mana aja terserah guru, nggak milih-milih calon, mau cakep mau jelek mau, pokoknya bisa dijodohin. Kenapa? Karena kita yakin apa yang diperintahkan oleh sang murabi itu pasti yang terbaik buat kita. Kan begini ya, amal itu kan ada 2, ada amal kita, ada amal buatan kita disetorkan kepada Allah, ada amal yang Allah buat diberikan kepada kita, kan gitu ya amal tuh ya. Ada amal yang kita bikin,
kemudian disetorkan kepada Allah. Ada amal yang Allah bikin kemudian diberikan kepada kita. Kan gitu, ada dua amal itu begitu ya. Kalau dalam pesantren ada pilihan kita kemudian disetorin ke guru, ini calon saya nih Pak Kiai, ini pacar saya, kan itu ada begitu ya. Ada yang guru milih sendiri kemudian diberikan kepada kita, kamu kawin sama dia, kan ada yang begitu ya. Begitulah amal, pasti begitu. Kira-kira menurut kalian bagusan amal kita, buatan kita disetorkan kepada Allah, atau lebih bagus amal Allah yang diberikan ke kita? Jauh kemana-mana ya. Pasti lebih bagus amal buatan Allah dibanding dengan amal buatan kita. Apa amal buatan kita? Sholat, itu amal buatan kita itu ya. Sholat, puasa Ramadan, tahajud, tadarus, wiridan, itu amal buatan kita itu. Kalau dalam perjodohan nyari pacar sendiri, itu amal buatan kita itu. Nyari pacar sendiri, nyari yang paling sesuai, yang paling cocok. Nah, itu kan buatan kita itu ya, biasanya begitu kan. Ada lagi amal yang buatan Allah yang diberikan ke kita. Apa yang dimaksud amal buatan Allah? Amal yang buatan Allah yang dikasihin ke kita apa itu? Apa yang dimaksud coba? Kalau amal buatan kita kan kayak tadi, puasa, sodako, haji, umroh, banyak lah kayak gitu ya. Dan kalau amal buatan kita dijamin bagus apa enggak? Sholat kita, apa sholat kita udah husu? Jauh. Sodakoh kita, apa sodakoh kita udah ikhlas banget? Jauh. Haji, umroh, puasa, amal kita mah jelek semua, kotor semua ya. Yang kotor disetorkan kepada Allah. Kira-kira Allah nerima apa kagak? Di langit ketiga juga dilemparin lagi. Ya. Di dalam hadis kan begitu ya. Ketika amal kita disetorin sama malaikat, dicek. Langit pertama dicek apanya, langit kedua dicek apanya. Nah, pas di langit ketiga biasanya gagal. Kenapa gagal? Karena tidak ada ikhlas biasanya. Begitu tidak ada ikhlas, apa kata Allah? Lemparkan kembali ke muka orang tersebut. Allah nggak sudi tuh nerima amal yang kotor kayak begitu, yang kecampuran ria, yang kecampuran takabur. Allah nggak sudi, kotor amal kita, ditolak sama Allah. Jadi amal kita mah sehebat apapun kotor ya. Mau semalaman kita tahajud 1000 rakaat, belum tentu bersih, belum tentu. Capek, susah bikin amal baik itu susah, bikin amal bersih itu susah. Tapi kalau Allah yang bikin, kira-kira kotor apa kagak? Nggak bakalan ya. Amal buatan Allah nggak bakalan kotor sedikit pun. Pasti dijamin bersih. Pasti. Dikasihin ke kita. Berarti tugas kita kan tinggal nerima doang kan ya. Mau nggak nih nerima pemberian Tuhan yang maha bersih gitu. Jadi kalau dipilih-pilih, mendingan kita bikin amal sendiri yang tidak dijamin kebersihannya, lalu disetorkan ke Allah yang pasti ditolak, atau kita menerima amalan Allah yang pasti bersihnya, asal yang penting kita mau nerima, kan begitu ya? Perpilihannya kan begitu. Kira-kira kita mau milih mana, kan begitu? Apa amal Allah yang dikasihin ke kita itu apa? Ini harus tahu ya, supaya kita nggak salah lagi, nggak salah beramal maksudnya ya. Sekarang kan kita sibuk beramal, sok bikin amal sendiri seakan-akan amal kita keren, kan sekarang kita gitu kan ya. Wah Ramadan nih, aduh berapa kali hatam ya Ramadan ini, kan kita gitu kan ya. Wah pengen 3 kali hatam Ramadan ini mah, kan kita suka begitu ya, berpikir begitu ya. Jadi seakan-akan hatam 3 kali itu keren, kan begitu ya. Padahal belum tentu kan. Wah, apa umroh ya? Umroh kayaknya tiap bulan keren. Nah kan begitu ya. Kayaknya umroh sama keluarga hebat. Kan begitu kan ya.
Ada tetangga nih lagi hajatan, kayaknya kalau bantuin nyuciin piring hebat, kan gitu. Itu amal-amal buatan kita. Oh ada guru nih, kayaknya kalau mobilnya dicuciin hebat. Nah itu kan kita berpikir begitu. Amalan kita mulu kan gitu. Kita lupa bahwa Allah punya amal yang sangat luar biasa yang kita tinggal nerima padahal. Dan itu lebih keren. Apa amal itu? Amal buatan Allah itu apa? Gak pada yang tahu ya, jadi gak pernah dipilih makanya ya. Karena kita gak tahu jadi gak pernah memilih amal Tuhan ya. Amal Allah itu disebutnya takdir. Apa? Takdir. Bahasa kerennya apa takdir? Bahasa kerennya apa? Realita. Takdir itu realita. Kamu sekarang punya duit apa kagak? Takdir bukan? Realita bukan? Nah itu pemberian Tuhan. Gak punya duit, dijailin temen, pacar udah 10 tahun, udah 5 tahun pacaran, guru malah kamu kawin sama si ini. Padahal kita udah punya pacar 5 tahun ya. Tiap ulang tahun ngasih kadonya juga mahal-mahal kan gitu ya. Pas mau nikah guru malah nyodorin kamu yang ini. Itu takdir bukan? Realita kan? Nah kita perang batin. Mau ngikutin ego kita, kawin sama pacar kita yang udah 5 tahun, yang belum tentu bersih. Karena ini pilihan kita dong. Atau mau ngikutin pilihan guru yang udah pasti dijamin bersihnya, walaupun baru kenal saat itu doang kan itu ya. Sakit, takdir bukan sakit. Allah ngasih sakit ke kita, takdir bukan? Takdir, realita. Mau milih nerima sakit apa minta sembuh supaya bisa berjamaah? Mau milih yang mana? Udah mulai hebat sih pemikirannya mah ya. Berjamaah amal siapa? Bikinan kita berjamaah itu kan? Berjamaah itu bikinan kita. Ngaji nih kayak begini amal kita, bikinan kita yang belum tentu bersih. Ada riaknya lah, ada kepaksanya lah, banyak intrik-intrik, kekotorannya banyak. Tapi kalau sakit murni buatan Allah, disebutnya takdir, yang pasti bersih. Tinggal pilihannya begitu. Mau nerima sakit buatan Allah yang sangat bersih, yang pasti diterima sama Allah, atau milih sembuh saja dengan alasan ya Allah, kalau saya sembuh saya mau rajin berjamaah. Kan begitu ya? Kita kan suka begitu ya, mikir ya, kalau lagi sakit, ya Allah sembuhkan sakit saya ya Allah. Pokoknya saya mah janji kalau udah sembuh saya mau pengen tahajud, saya mau, kan begitu ya? Kalau lagi sakit begitu kan? Sekarang nih kita lagi nggak punya duit ya. Kalau orang nggak punya duit berarti disebutnya orang apa? Kan ada orang miskin, kemudian ada orang fakir, ada yang lagi lebih parah lagi apa? Bukan. Miskin, habis miskin kan fakir, pukoro disebutnya pukoro kan ya? Fakir itu pukoro ya. Ada yang lebih parah lagi apa? Pukere. Pukoro masih mending, yang parah di pukere. Nah, sekarang kita miskin, pukoro apa pukere? Kita nih kalau lagi nggak punya duit kita ngehayal, ya Allah, jadikan saya orang kaya, kan gitu ya. Jadikan saya orang kaya. Saya kan nih kalau kaya, kalau udah kaya, saya umrohin Abi sama Umi. Pokoknya saya umrohin. Pokoknya saya kalau udah jadi bos, udah berhasil, udah sukses, duit banyak, Abi dikasih mobil Alphard yang 2 miliar kan gitu. Pesantrennya saya bangunin kan itu. Nanti umrohin haji. Kan kita ngehayalnya begitu kan ya. Itu ngehajiin Abi itu segala amal kita, amal Allah. Buatan kita kan ya, sodako kan ya, sodako ya. Belum tentu bersih. Allah udah menawarkan amalan buatan Allah, yaitu fakir. Coba, tadi udah rada ngerti kamu kan ngejawabnya ya.
Mau milih jadi orang kaya terus bisa ngehajiin Abi sama Umi, atau menerima kepakiran yang Allah berikan saja? Berat ya. Aduh ya. Padahal tadi kalau dibanding-banding, lebih bagus kita nerima pemberian Tuhan yang pasti dijamin bersih, dibanding kita sok-sokan bikin amal sendiri yang belum tentu bersih dan belum tentu Allah terima. Apa pemberian Allah, amal Allah? Takdir, realita kehidupan. Dibikin pusing lah, tiba-tiba ada anak ngelawan lah, santri bader lah, itu banyak udah semua ya. Tiba-tiba ada yang nge-WA minjem duit lah, ada itu semua adalah pemberian Tuhan yang kalau kita terima, itu tidak bakal bisa diganti dengan amal ibadah apapun, gak bisa. Dibanding dengan tahajud 1000 rakaat gak ada apa-apanya. Dibanding kamu nerima sakit, dibanding kamu nerima gak punya duit, dibanding kamu nerima orang tua atau punya kakak nyebelin, tetangga julid, banyak daya. Takdir-takdir dalam kehidupan itu kan banyak banget ya. Lagi naik motor serempet orang, itu takdir itu. Terima. Itu luar biasa kalau kita bisa nerima. Terima ya, syaratnya mau nerima ya. Tapi kalau kita nggak nerima, berarti disebutnya orang apa? Nggak nerima takdir itu disebut orang apa? Lamun cek orang Tasik, naon bahasana lamun jalma teu narima takdir disebutna kumaha? Jalma nu kumaha? Aral? Jalma aral subaha kan ya? Mencek Sunda mah nya. Jalma nu teu nerima takdir disebutna aral. Itu kalau di Tasik aral subaha. Kalau di Jakarta aral subarnas. Kalau orang Tasik manggilnya gitu ya. Jalma teu nerima takdir sebenarnya aral subaha kan. Aral subaha maneh. Jakarta aral subarnas. Beda. Orang kalau nggak bisa nerima takdir sebenarnya kan orang aral ya. Nggak nerima takdir. Nah apa sih ya Allah gini-gini banget kan gitu ya. Orang yang aral begitu kan ya. Sakit nggak kuat ya Allah kan gitu ya. Nggak kuat ya Allah. Terus dia menghayal, sembuhin ya Allah. Saya kalau udah sembuh saya mau ngaji. Saya kalau udah sembuh saya mau tahajud. Kata Allah apa? Pret gitu. Lu udah dikasih sehat mah main bola lagi lu begadang lagi lu, boro-boro lu mau tahajud lu, karang aja lu lagi sakit ngomong begitu lu, dasar lu buaya muara gitu. Coba pegang tuh pantatnya, pasti ada buntutnya itu lo gitu ya. Atau ada orang yang ngomong begini, pokoknya ntar kalau gua kaya gitu kan ya, ntar lu gua gitu ya. Ngapain nunggu kaya? Ngebantu orang mah nggak kaya juga bisa kan begitu ya. Gak usah nungguin punya 1 miliar mau sodakoh mah, punya duit 2.000 ge sodakoh bisa nggak? Iya udah begitu. Ngapain segala ngahayal ntar kalau gua kaya, engke keburu jadi bangke, nanti keburu mati kan gitu ya. Itu amal begitu kan ya, ada 2 ya. Udahlah, ngapain sih ngikutin pilihan kita, udah aja apa yang kata guru gitu ya. Udah, karena pasti bersihnya, yakin kan itu pasti. Pilihan kita selama ini pada tepat apa salah pilihan kita selama ini? Kan selama ini kita banyak pilihan gitu ya. Tepat mulu nggak pilihan kita? Salah semua ya. Makanya kalau dalam tasawuf la tahtar amma yahtar. Nggak boleh milih dalam hidup itu. Karena pasti pilihan kita mah selalu berujung kabelejog. Ya bahasa Jepang itu ya, kabelejog gitu ya. Salah mulu pilihan kita mah kan. Makanya ngapain sih capek-capek milih? Milihnya aja kita harus mengeluarkan energi kan. Aduh, nu mananya? Nu aduh. Wah, orang Bandung apa orang Garutnya? Aduh. Oh, iya mah pinter. Oh, iya ahli. Wah, ya. Buat milihnya aja kita udah menguras energi kita kan. Diperbudak kita dengan pilihan kan gitu ya. Yang ini nembak, pilih yang mana ya? Ini orangnya wah, ya.
Capek, kita milih-milih capek, ngapain kan itu? Udah, nggak usah milih. Kenapa? Karena pilihan kita itu gagal semuanya juga. Pasti ujungnya keblejog kan gitu. Udah mendingan pasrah sama pilihan Tuhan saja. Udah. Kamu yakin nggak punya jodoh? Iya kan? Terus kamu kalau udah yakin punya jodoh mau ngapain kan itu ya? Ngapain sok-sokan, oh ini kali ya jodoh saya ya kan itu ya, oh dirawatin sama kita ya, hubungan pacaran segala macem kan, oh ini kayaknya ini jodoh saya nih kan gitu kan, ini nih kan itu pilihan kita ya, kayaknya enak nih kalau nikah sama dia nih, oh orangnya baik banget ya ini, tuh tiap belum tidur aja nanya mulu, udah makan belum ya, kan. Aduh ya, itu kata kita kan gitu ya, wah romantis, pokoknya romantis dah, romantis. Rokok makan gratis, romantis itu kan ya. Romantis pokoknya. Pas udah kawin, aduh. Keindahannya bertahan sebulan doang ya, sebulan. Sebulan ke sana jati diri aslinya keluar dah gitu. Wah, oh ini aslinya kamu ini berarti ya. Salah, pilihan kita pasti salah ya. Udah aja. Apa? Rumus dalam hidup itu mengalir, flowing, mengalir. Lepaskan. Jangan ditahan ya, jangan ditahan. Pokoknya ini nih jodoh saya yang terbaik, ini pokoknya ini ditahan itu kan berarti ya, ditahan. Ditahan itu makan. Ini kayaknya. Orang yang menahan, orang yang menggenggam, orang yang merasa memiliki, ujungnya satu doang, sakit hati. Ya kan? Ini baju saya, ini kerudung saya paling bagus ini. Wah, ini pokoknya ini kerudung saya ini paling mahal, paling bagus. Terus ditahan rasa itu di dalam hati kita. Kerudungnya kena rokok sama temen bolong. Wah, sakit hati banget kita kan? Kenapa? Karena kita terlalu menahan rasa milik terhadap kerudung tersebut. Terhadap apapun kalau kita menahan, mengekang, ya ujungnya sakit hati. Maka dalam hidup nggak boleh begitu. Mengalir aja, flowing, mengalir aja, hidup itu mengalir aja. Kamu suka sama dia? Iya, saya suka. Dia ganteng, pinter, orangnya romantis. Sudah sebatas itu aja. Suka, udah gitu aja. Perkara dia nanti jadi milik kita, jadi milik orang, lepaskan. Tapi kalau kita tahan, pokoknya ini nggak boleh jadi milik orang lain. Ini harus menjadi Arjuna dalam hidup. Wah, dia dikawinin sama orang. Udah, baygon mana baygon kan? Iya kan? Ujungnya begitu kan? Sakit hati. Kalau nggak kuat, ya baygon. Kalau nggak lompat dari gedung tinggi lah. Udah itu. Gara-gara apa? Terlalu menahan rasanya nggak dialirkan, rasanya nggak dibebaskan, bahaya. Mobil bagus banget, suka, bagus, normal. Tapi sebatas suka saja, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan berdoa pastinya dan berusaha. Semoga, kata bintang, usahakan doamu, doakan usahamu. Gitu kan? Jangan dikekang, pokoknya gua harus punya motor itu. Motornya nggak kebeli sama kita, malah temen yang kebeli. Kan kita meriang. Gua yang pengen, temen malah duluan punya. Itu gara-gara terlalu gua yang harus punya, orang lain kagak boleh kan? Jaki ya, keluarga Jaki ya, pelajaran buat Jaki. Ini bukan lagi ngomongin orang, tapi kita lagi ngebahas materi. Ada salah satu keluarga Jaki yang nggak boleh Jaki dan keluarganya itu sukses. Ya Jaki ya, nggak boleh. Ini maaf, ini nggak lagi ngomongin orang maksudnya. Kita ke materinya aja. Nggak boleh pokoknya kalau orang lain sukses tuh nggak boleh. Keluarga Jaki beli TV nggak boleh gitu ya. Pokoknya kalau TV dia 14 in, Jaki kalau mau beli TV ya yang 5 in, yang kecil mati itu. Kalau misalnya dia punya 12 in, Jaki keluarganya beli yang 20 in, marah dia, nggak boleh. Itu kan berarti dia mengekang, menahan dirinya supaya orang lain nggak boleh, ini semua milik saya gitu. Nantinya jadi sakit hati mulu, emosian mulu, darah tinggi kesononya. Udah darah tinggi mah nggak lama lagi stroke, udah ya. Penyakit paling berat kan stroke ya.
Karena sekolbak aja udah berat ya, segerobak udah berat, kamu stroke ya. Jangan pengen ya punya penyakit stroke ya. Penyakit paling berat itu stroke, setronton, sekontainer. Jangan pengen ya, segerobak juga jangan pengen sakit mah ya. Tapi saking beratnya itu penyakit makanya dinamakan penyakit stroke ya. Gak bisa ngapa-ngapain kan orang kalau penyakit stroke ya, kemper, menyon kan gitu. Iya ya yang stroke ya. Kadang mah tidur, rebahan gak bisa ngapa-ngapain. Karena penyakitnya stroke ya. Coba kalau seember ya. Masih bisa dijingjing kalau penyakit seember mah kan. Ini mah serakah, stroke penyakitnya ya. Jangan pengen lah penyakit stroke mah ya. Jangan ditahan. Lepas. Biar mengalir. Karena pada dasarnya apa yang ada di dalam diri kita dan yang di luar diri kita itu semuanya tanpa batas. Apa yang disebut tanpa batas? Yaitu yang mengalir. Kalau orang disekat-sekat, ditahan-tahan berarti kan dibatasi. Tapi kalau dialirkan berarti dia bebas berekspresi. Bebas, sebebas-bebas, mengalir kemana aja. Nah itu yang disebut tanpa batas itu begitu. Allah sudah memberikan kepada kita ini sesuatu yang tanpa batas. Diri kita ini udah tanpa batas. Kita punya otak, hafalan memori kita ada batasannya nggak? Nggak ada. Patokan goer mun sorib kulus min asbahal pila non ilal abdi wal uhro ilal makna au ilatin pariyatin tarju pohode. Tapi paling enggak Abi ngaji patokan goer musolib jurumnya itu di tahun 94. Maju mi'a bi alifin watain majidataini jamamu anasi salim muslimatun. Patokan jamamu anas salim itu tahun 94. Enggak pernah Abi ulang-ulang, enggak pernah dibaca, enggak pernah 2026. Berarti hampir 30 tahunan kan. Ini memori yang Allah kasih ya. Coba kalau memori HP hang enggak? Bakal hang enggak? Hang. Dan ada kapasitasnya kan, ada yang berapa giga kan gitu. Berapa tera. Komputer apa juga ada batasannya. Otak kita. Nah, itu terlalu dekat ya kalau 30 tahun lah. Memori kenangan kamu di umur 5 tahun kamu ingat gak? Umur 5 tahun atau 7 tahun lah gitu ya. Kamu pernah diajak bapak kemana, dia ingat gak kamu? Masya Allah kan ya. Itu padahal, dan itu sampai kamu tua ingat. Ingat itu kejadian-kejadian kamu kecil gitu. Ingat pasti kamu. Tanpa batas. Mata kita lihat. Tanpa batas. Coba dengan mata kamera. Kamera ini dah, mata kamera sama mata kita beda, hasilnya beda, jangkauannya beda. Jadi Allah itu sudah memberikan sesuatu tanpa batas kepada kita. Jangan dibatasi gitu. Jangan. Biarkan, biar mengalir, semuanya biar mengalir. Tapi ketika kita mengatakan biarkan, itu adalah bentuk ketawakalan ya. Jadi ketika kita bilang biarkan, itu adalah bentuk ketawakalan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa mengalirkan, membiarkan, memasrahkan semuanya kepada Tuhan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang sudah bertawakal menyerahkan diri kepada Tuhan, fahuwa hasbuh. Semua keinginannya dicukupi oleh Tuhan. Karena kita sudah tidak mendikte Tuhan. Tapi kalau kita sok dibatasi, oh ini kayaknya nggak bagus nih kalau begini nih, oh ini kayaknya harus begini nih, oh ini pilihan, wah Tuhan angkat tangan, ya udah urus aja. Dan apa yang terjadi? Semua pilihan kita gagal, kabelejog, semuanya mengecewakan, hanya berujung kepada sakitnya tuh di sini. Nah itu pilihan kita itu ujungnya itu aja udah, sakitnya tuh di sini gitu. Maka sudahlah, pengen wajar, tapi jangan dibatasi keinginanmu gitu. Oh dia ganteng, pengen saya suka, oke,
Sudah sebatas itu saja, karena Allah punya yang lebih ganteng dari itu. Karena Allah punya yang lebih pinter, lebih romantis dari orang itu. Jangan kau batasi kamu hanya untuk dia saja, karena pilihanmu ini belum tentu yang akan membahagiakan kamu nanti. Kayaknya kalau saya kerja punya duit enak nih, boleh punya begitu, tapi lepas. Karena belum tentu kalau kamu milih kerja mencari uang, kamu akan bahagia dengan uang yang kau pilih itu. Belum tentu. Pasti ujungnya sakitnya tuh di sini. Kecewa lagi, kebelejog lagi, sedih lagi, mengulang lagi, capek lah. Biarkan Tuhan yang bermain. Tuhan punya kaki tangan. Siapa? Wali-walinya. Kekasih-kekasihnya kan. Orang-orang dekat Tuhan itu kan wali kan. Siapa wali-wali kita? Guru, murabi, itu wali-wali kita. Kita mah sadar lah, orang hina banyak dosa, gak tahu apa-apa. Sudah serahkan aja urusannya sama perwalian aja wali kita. Tapi harus total, jangan setengah-setengah. Masrahinnya jangan setengah-setengah, ya total. Murid di hadapan guru bagaikan mayat. Nah, harus sampai di sana ya. Tawakal itu ada 3 kan? Ada tawakal yang paling bawah itu kan kayak anak terhadap orang tua. Paling bawah itu ya, tawakal itu ya. Kayak anak di terhadap orang tuanya. Kira-kira Lebaran, kamu sudah ngebayangin Lebaran belum sekarang? Bahagia ya? Apa yang membuat Lebaran kamu bahagia coba? Iya, THR atau apa gitu. Tapi maksudnya apa yang mendominasi kebahagiaan Lebaran kamu itu apa sebetulnya? Hah? Bertemu sama orang tua kan? Kebahagiaan itu kan? Kebahagiaan Lebaran itu kan? Ya maksudnya THR itu emang bahagia, jalan-jalan bahagia ya. Tapi yang mendominasi kebahagiaan kita Lebaran itu karena kita punya ibu bapak kan? Yang bisa mewujudkan jalan-jalan, ngasih THR kan itu orang tua kan? Ya kan? Coba kalau nggak ada orang tua, nggak kebayang kan kebahagiaannya ya, mau gimana ya? Bisa jalan-jalan, bisa apa? Ya atau yang orang tuanya nggak ada, mungkin kakak, mungkin begitu ya. Tapi kebahagiaan itu, tawakal itu, penyerahan itu paling rendah. Paling rendah. Karena baru ya kayak beginilah. Pengen baju, kita punya orang tua, tenang apa enggak? Karena kita yakin kalau kita minta baju ke orang tua pasti dibeliin, kan begitu ya. Jadi bertawakal seorang anak kepada orang tua, yakin setiap keinginannya dipenuhi, kan begitu kan ya. Tawakal kita ke orang tua begitu kan ya. Tenang kan hati kita kan, karena masih ada bapak kan gitu. Tahu kalau kamu di sini ada Abi misalnya kan sama Umi, kamu pernah mikirin buat makan nggak? Enggak kan? Tapi kamu tenang nggak buat makan kamu? Tenang kan ya? Kapan kamu dipusingin? Besok makan gimana ya? Kan nggak pernah kan ya? Setenang itu kan kamu ya? Kenapa kamu tenang? Karena kamu tawakal, pasrah. Pasrahnya ke siapa kamu? Enggak, di sini. Ke Abi kan sama Umi kan ya. Ini maksudnya secara syariat kan itu ya. Enggak pernah kan kamu dipusingin tentang makan kan, enggak pernah ya. Tapi orang di luar sana ada enggak yang pusing tentang makan? Banyak ya orang yang pengen makan susah kan. Kamu kan selama di sini enggak pernah. Kenapa? Karena kamu udah tawakal, udah pasrah. Udah pasrah banget sama Abi sama Umi, pokoknya urusan makan saya udah sama Abi secara syariat ya. Sama Abi sama Umi udah. Setenang itu ya kamu menghadapi problem makan, padahal di luar sana orang banyak yang pusing dengan urusan makan saja. Bisa makan sore, dia harus memikirkan besok pagi makan apa. Banyak di luar sana. Tapi kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tawakal. Kamu udah pasrahin hidup kamu ke Abi sama Umi cara syariat. Ini tawakal paling jelek, paling bawah. Tawakal ke orang tua. Kedua, agak ningkat. Tawakal seperti
menyerahkannya kita sesuatu kepada seorang ahli. Misalnya kamu berantem sampai ngebunuh orang, berarti ancamannya apa? Berapa tahun? 15 tahun kan? Ngebunuh itu 15 tahun ya. Kira-kira yang bisa meringankan hukuman 15 tahun siapa? Nanti kan kamu sidang segala macam kan gitu ya, diperiksa BAP apa gitu. Nah, yang bisa ngebantu kamu ngurusin itu 15 tahun jadi bebas, jadi kurang siapa? Hah? Pengacara. Lawyer. Ya kan? Ketika kamu bermasalah, punya kasus, kamu manggil pengacara. Kamu pasrahkan urusan kamu pengacara. Kamu tenang nggak? Tenang. Pasti tenang. Karena udah kegambar. Pasti walaupun vonisnya 15, saya bisa bebas. Bahkan kalaupun nggak bebas, ya paling nggak vonisnya 2 tahun 3 tahun. Kalau diurus sama ahli pengacara. Setenang itu ketika kita bertawakal kepada pengacara. Itu ranking 2 ya. Nah, yang tertinggi, tawakal tertinggi itu yang tadi, yang bagaikan kal mayit. Hidupnya sudah kayak mayit. Kayak mayit di hadapan orang yang mandiin. Itu tawakal tingkat tinggi. Ada mayat dimandiin ngelawan sama yang mandiin, ya ada nggak? Woi, jangan pakai sabun gip, woi. Gua selama hidup sabunnya sabun cair, woi. Nggak ada. Terserah yang mandiin mau pakai sabun gip kayak mau kayak apa. Woi, sabunnya sampo, kok Emeron itu sampo, woi. Gua biasa pakai Pentin, woi, kan gitu. Nggak. Dibersihin hidungnya kan gitu ya. Mau kenceng mau pelan, mayat diem aja, nggak ada yang protes. Pelan-pelan, woi, sakit itu, woi, upil, enggak. Mayat ya, ditelanjangin kali, woi, malu, enggak. Woi, mandinya pakai shower, woi, jangan pakai selang buat nyuci mobil, woi, enggak. Mau pakai selang nyuci mobil kayak enggak ada yang protes mayat itu di hadapan yang mandiin. Mau diapain aja. Nah, itu tawakal tertinggi ya begitu. Terserah ya Allah, siapa aja jodoh saya lah, mau pesek mau tinggi, terserah ya Allah, enggak woi-woyan, enggak. Woi ya Allah, woi, pacarku tinggi, woi. Ya Allah, woi, pacarku kan putih mancung, woi. Ini kenapa yang dikasih guru hitam pendek, woi, enggak, woi, enggak. Enggak woi-woyan, orang tawakal mah enggak. Terima, pasrah, yakin, ini yang terbaik. Kenapa si jenazah itu diam saja dimandikan sama yang memandikan? Karena dia tahu dia yang akan bisa membersihkan kotoranku, dia yang akan bisa menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhirku. Dia udah yakin aja sama yang mandiin. Nggak bakal diapa-apain sama yang mandiin, nggak bakal. Kan seperti itu kan, jenazah itu yakin ya, nggak pakai protes karena dia yakin ini pasti bener nih mandiinnya sesuai dengan, maka mau dia apain juga dia pasrah karena dia tahu ujungnya pasti baik gitu ya. Nggak adalah orang mandiin orang mati cuma dimainin doang mah, nggak ada ya. Kayak Sopwa mandiin kucing gitu, dimainin doang, disabunin, udah nggak disiram misalnya gitu ya. Oh, matanya disabunin biar perih misalnya gitu ya. Terus diantepin, nggak dibanjur, nggak ada ya. Orang mandiin mayit nggak ada yang begitulah. Atau kemaluannya, lucu, nggak ada lah, nggak ada, pasti dibersihin. Nah itu ya udah kita percaya aja. Nggak usah woi-woyan. Nah itu tawakal tertinggi. Orang yang sudah bisa bertawakal semacam itu, ya sudah, bahwa hasbuh, dia yang akan mendapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kembali lagi, kenapa ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling utama? Karena ini berkaitan dengan zat Allah dan Rasul, kaitan dengan urusan akidah. Dan tadi yang sudah kita bahas, karena tauhid ini bagaikan fondasi ilmu fardu ain yang paling pertama yang harus kita pelajari. Maka wajar ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling utama dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain.
sampai situ, nanti kita lanjutkan nisbat hubungan dengan ilmu yang lain. Nafa'anallah bi ulumim amin, Allah alam bisawab.